teman-teman semuanya, gimana nih kabar dari teman-teman? Semoga teman-teman sehat selalu dan juga tetap semangat ya. Kenalin, aku Detrisa Permatasari, di sini akan mengajak teman-teman untuk membahas sesuatu atau sharing-sharing tentang tema yang tentunya pasti setiap orang ini pernah alami. Pernah nggak sih teman-teman merasa stres, teman-teman merasa tertekan, kehilangan motivasi? Pernah nggak? Pasti pernah kan tentunya. Aku juga merasakan hal yang sama soalnya. Dan berapa kali sih akhir-akhir ini teman-teman mungkin merasa atau mengeluh tentang kondisinya kalau yang stres, tertekan, apalagi ini kan sudah mendekati akhir-akhir semester tentunya tingkat stres itu akan semakin meningkat kan. Nah, kita juga sekarang sedang menghadapi situasi pandemik, teman-teman. Di mana di situasi ini kita untuk mengerjakan segala sesuatunya secara online dan kegiatan kita juga terbatas. Hal itu juga membuat kita lebih capek atau energi yang kita keluarkan itu 2 kali lipat lebih banyak daripada kita bisa bertemu langsung dengan orang-orang tersebut. Karena apa? Karena kita hanya menatap dengan layar kan, teman-teman. Hanya sehari-hari kita menatap layar, berkomunikasi lewat layar dengan teman-teman, mengerjakan tugas juga di depan layar, sehingga itu membuat kita kecapean secara fisik dan juga berakibat juga dengan peningkatan stres yang kita alami. Nah, kita akan berangkat dari pembahasan ini, kita akan berangkat dari sebuah penelitian nih teman-teman. Ternyata selama pandemik ini ada fakta yang mencengangkan, yaitu tingkat depresi itu naik 6,5% loh selama pandemik ini. Dan tingkat depresi yang naik 6,5% itu terjadi di usia-usia produktif, usia 15 sampai 60 tahun. Usia di mana kita seharusnya bisa menjalankan kegiatan-kegiatan yang positif, bisa melakukan kegiatan kuliah atau bekerja, tetapi banyak orang juga yang akhirnya mengalami stres di masa-masa ini, teman-teman. Nah, kita sebagai usia yang sudah di antara 19-20 tahun juga sudah menjadi penyumbang dari angka stres 6,5% ini, peningkatan tingkat depresi ini. Nah, kalau begitu kira-kira apa ya yang membuat tingkat depresi dari usia-usia tersebut meningkat? Khususnya nih untuk kalangan-kalangan mahasiswa seperti kita, apa sih yang menyebabkan tingkat stres atau depresi tertekan itu menjadi muncul? Nah, salah satunya yaitu adanya tugas atau kegiatan yang mungkin menumpuk nih. Sering banget kan kita itu merasa bahwa tugasnya yang harus dikerjakan itu banyak sekali, belum kita juga ada kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan akademik yang juga banyak, yang membuat tugas dan kegiatan kita tuh menjadi sangat banyak. Dan biasanya suka kesulitan nih dalam mengatur waktunya, karena antara satu kegiatan dengan kegiatan lain itu saling bertabrakan, dan semuanya perlu dikerjakan. Nah, hal itu juga ternyata menimbulkan tingkat stres, iya nggak sih? Kita pasti sering merasa stres ketika semua tugas bertumpukan, dan banyak banget hal yang harus kita kerjakan. Itu membuat tingkat stres kita juga menumpuk, teman-teman. Selain itu, di rumah aja itu juga menjadi penyebab loh teman-teman, kenapa sih tingkat depresi ini bisa naik. Karena biasanya kan kita bisa sekolah, bertemu dengan teman-teman, kita bisa keluar rumah, bisa bersosialisasi di luar rumah. Nah, ketika pandemi kita harus dipaksa untuk semuanya online. Harus bekerja, bersekolah, kegiatan, ketemu sama teman-teman, mungkin meet-meet yang lainnya, itu di depan layar. Termasuk mengerjakan tugas pun di depan layar. Jadi sehari-hari kita tuh hanya menatap layar yang itu sangat melelahkan, iya nggak sih? Melelahkan baik dari fisik, matanya capek, lehernya pegel, itu sering banget dirasakan pasti teman-teman yang online. Dan juga berakibat dengan tingkat stres kita yang juga meningkat, karena kita sehari-hari hanya menatap layar dan komunikasi yang terjalin pun itu juga hanya melalui layar. Jadi tidak ada ikatan emosi yang terbangun, tapi kita capek karena hanya menatap dengan layar. Dan itu juga menjadi penyebab adanya peningkatan stres. Terus gimana sih caranya ya supaya kita
nggak terlalu stres-stres banget untuk menghadapi situasi ini. Nah, caranya itu teman-teman bisa nih melakukan hal-hal yang positif, melakukan hobi, mungkin di sela-sela kuliah, di sela-sela melakukan kegiatan-kegiatan teman-teman, teman-teman bisa juga menyempatkan untuk mungkin melakukan hobinya, yang hobinya mendengarkan musik, yang hobinya nonton drama, yang hobinya olahraga, bisa banget dilakukan kegiatan-kegiatan positif untuk menghilangkan stres atau menghilangkan penat kita. Jadi, yang tadinya pikiran kita sudah jenuh, kemudian bisa fresh lagi nih dan bisa menghadapi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya. Selain itu juga bisa nih dengan menulis, karena dengan menulis mungkin yang tadinya aku stres kenapa bisa dituangkan dalam tulisan itu sehingga energi-energi yang negatif itu bisa tersalurkan. Nah, selain itu, selain menulis, kita juga bisa dengan bercerita kepada teman-teman. Mungkin sekarang udah ada nih yang punya teman dekat, bisa banget diajak cerita, untuk berbagi cerita, seperti itu. Jadi, teman-teman, kita itu boleh kok stres itu hal yang wajar, teman-teman. Tapi bagaimana kita mengelola tingkat stres itu agar tidak menjadi depresi. Kita harus selalu bisa berpikir positif dengan apa yang kita hadapi dan juga melakukan kegiatan kita dengan penuh semangat dan pastinya selalu optimis terus, sehingga stres itu wajar untuk kita hadapi ketika kita menghadapi berbagai situasi yang menumpuk, tapi stres itu bisa kita hilangkan dan juga akhirnya pikiran-pikiran positif dan sikap fresh itu selalu bisa kita dapatkan, sehingga kita bisa menghasilkan kegiatan yang produktif dan juga optimal. Begitu teman-teman. Nah, sekian dulu ya pembahasan dari saya dan terima kasih.